selamat hidup iman dan Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nenek mama, alim ulama, cadia pandai dan gadang dan ibogala dan kete tidak disabit namu. Insya Allah awak sadanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita pada petang hari ini ada Buya Ustadz Jel Fatullah, alim ulama awak dan tidak dapat ambo sabit satu persatu. Mudah-mudahan alim ulama awak sehat badan panjang umur. Anak cucu awak diselamatkan dari perbuatan maksiat. Dijadikan sebagai para penghafal Al-Quran. Dan kampung halaman awak menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Anak muda Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari surau. Betul? Masih ada surau Pak? Isinya ada. Banyak kini surau, bangunannya rancak, tapi isinya tidak ada. Betul? Maka yang pertama dan paling penting surau iko adalah tempat awak menuntut ilmu. Dulu anak muda Minangkabau, alumni surau, pandai basile, pandai mengaji. Betul? Kini masih lain. Pandai basile. Ambo basile lidah bisa. Anak muda kini banyak diserang, dihancurkan oleh narkoba, sabu-sabu, sakau, pergaulan bebas, pacaran, LGBT. Mudah-mudahan kalau surau awak tetap hidup, maka anak muda awak pun akan selamat dari penyakit ini insyaallah. Amin. Maka yang kayo-kayo di perantauan, yang banyak duit pitinya, pulang ke kampung halaman, hidupkan surau. Setuju? Dan kayo menghidupkan surau dengan pitinya, dan penguasa menghidupkan surau dengan tanda tangan kekuasaannya, maka insya Allah bumi Minangkabau akan tetap menjadi negeri Serambi Mekah, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri anak-anak muda yang membawa kepada kemajuan Islam di akhir zaman. Takbir! Iko bantu tidak ada COVID nampak. Namun tetap pakai masker. Iko tolong beko yang diupload ke Facebook foto ampu surang sih. Banyak-banyak foto kamu, foto jamaah ramai ko jangan dia upload ke Facebook. Beko nan kanai ampu yo. Anak orang berkumpul ramai di Abdul Somad, habis kamu dibantai orang di internet. Tapi insya Allah nak membela mo ramai, ya kan? Yo di Siko ramai, pas pulang beko 300 orang. Kalau awak mati menghadap Allah, Abdul Somad kalau meninggal menghadap Allah, mau ndak jamaah dan ramai ikut? Inilah mengakunya tidak ikut. Tapi ada dan tetap menolong awak insya Allah. Nak mewakafkan tanah masaji. Kok masaji apa namanya? Tabligh akbar bersama Abdul Somad di Masjid Jami Darussalam, Bapuki, Nagari Kamang Mulia, Kecamatan Kamang Mage. Pengurus, oh itulah akibat tidak mencari baliho. Yang sama-sama kita hormati Bapak Endi Aswel SPD MM, Bapak Nazimuddin BSJ, Bapak Admiarlis SPD. Hari Senin pukul 16 sampai 18, 2 jam ceramah. 12 Oktober 2020, Masjid Jami Darussalam. Dar artinya rumah, salam artinya selamat. Darussalam, rumah yang penuh dengan keselamatan.
selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk surga, selamat dari neraka jahanam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam Darussalam, rumah yang penuh dengan keselamatan. Dan memang betul ini Darussalam, karena jamaahnya memang penuh dengan keselamatan. Sampingkan selamatnya, lalu pun payah. Ikut ya hari batu ikut rame. Insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung. Tidak ada tempat awak bernaung dari panas matahari. Tapi ada yang dapat naungan itu. Di antara yang dapat naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di surau dan masjid. Ciptakan generasi muda kita yang cinta masjid. Siap? Insya Allah tuh makasihnya iyo, bukan makasih tidak. Banyak orang jadi awak beko pengajian insya Allah, insya Allah tidak. Insya Allah dengan kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Awak makmurkan masjid, membangun masjid susah, betul? Mewakafkan tanahnya, semennya, batu batanya, kerikilnya, kubahnya susah. Tapi adolan lebih susah daripada membangun masjid. Apa itu? Meramaikan masjid. Tapi itu tidak berlaku di Kamang Mudia. Buktinya masjid awak ramai penuh melimpah uang. Ikut tak masjid nyonan kete atau orang nyonan ramai? Lima mau tausiah ceramah biasa saja. Iko dibuat pulau plastik macam ring tinju. Di tampek lain dibuat orang basi. Di suatu tampek dibuatnya basi. Rupanya di situ banyak orang gilo. Nah, di tampek awak enggak plastik cukup. Dan di luar tu berang sebabnya tidak bisa mencari ke dalam. Ibu bapak pun tidak bisa jongkok sebabnya dalam tagak itu tidak bisa keluar. Nama kau basah-basah saya lah. Batata batasa basabah. Fasobrun jamil, sabar jo dan eloknya. Udah. Dan di luar tu sabar. Beko kami kan keluar kok. Tidak akan lahu kami di dalam kok. Beko kami keluar jo nampak jo melambaikan tangan. Hai guys. Nampak tamu, kalau kampung awak ingin selamat dunia akhirat, maka makmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan cuma bangunannya, tapi unsur di dalamnya. Dari mulai muazzinnya, imamnya, yang azan itu mesti suara dan paling mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka anak-anak muda awak supaya dilatih azan. Sebelum azan ada tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya aman. Ada tarhim. Rancak mana suara tarhim di masjid itu ya? Yo, pasti cari rupanya plastis. Tidak ada anak muda dan baca tarhim lagi. Oleh sebab itu maka masjid-masjid kau mesti diduikan dalam rangka menyambut tahun baru hijrah. Sudah lewat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tidaklah mulai bulan Maulid. Maulid jangan lagi cuma ceramah saja. Diadakan lomba musabaqah azan, lomba musabaqah tarhim, lomba musabaqah baca Quran, lomba
lomba musabaqah jadi imam. Supaya apa? Jangan sampai nan azan tahun 80 inyojo lagi. Nan imam tahun 70 inyojo lagi. Lebih banyak batuk daripada ayat. Awak berterima kasih pada tuan-tuan imam awak, betul? Tapi kalau nyo meninggal, si anak kamu gantikan nyo. Oleh sebab itu anak-anak muda awak mesti siap jadi muazzin, mesti siap jadi imam, mesti siap jadi qari, mesti siap berselawat, mesti siap tarhib. Siap? Siap. Namanya mesti siap dan tua-tua. Anak-anak muda ini mesti disiapkan. Hari ini ada alim ulama awak tamat dari Al-Azhar Kairo, ada ulama awak dari Yaman, dari Madinah, ada ulama awak. Itu semua adalah karena jerih payah ulama dulu yang melanjutkan sampai kini. Insya Allah dari bumi Minangkabau ini akan tetap lahir ulama sampai hari kiamat. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Alhamdulillah ada orang Bukit Tinggi dan mewakafkan tanahnya. Saya mau mewakafkan tanah dengan syarat harus ada Ustadz Abdul Somad datang. Harus bersalaman dan berfoto. Risiko pun kalau ada yang mewakafkan tanah, Amonio mewakafkan tanah, tapi syaratnya dengan datang Ustaz Abdul Somad. Datang tanah lagi. Wakafkan tanah. Memang Ambo indah di Bukit Tinggi, Ambo indah di Agam, Ambo di Pekanbaru, tapi insya Allah panjang umur sehat badan Ambo datang ke Sumatera Barat 3 kali dalam setahun. Itu galak sana, apa galak? Ambo datang 3 kali dalam setahun untuk datang bukan sekedar berceramah ramai setelah itu hilang, tidak. Tapi tanah-tanah wakaf itu akan Ambo jadia. Mesti tagak di situ ada pesantren, mesti tagak di situ ada TK tahfiz Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga ceramah awak indah bantu orang membuat istana pasir di tepi pantai cantik. Selesai tabligh akbar, selesai dia diombak, dipukul ombak, dipas gelombang. Lain faham apa nambah cerita kan kau. Maka sui Ambo dan sekedar tabligh akbar ramai ceramah dan sudah memberikan tanah wakafnya, alhamdulillah. Tapi sesudah tanah wakaf itu jangan mau tiba kini tanah wakaf sampai bulan lain. Sesudah itu adonan nama bayi semen, ada batu bata, ada kerikilnya, maka berdirilah bangunan. Sampailah pahalanya yang mewakafkan tanah meninggal dunia, lapanglah kuburnya, meneteslah tetesan pahala subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai hari kiamat. Bapak ibu yang punya tanah seluas mata memandang padi menguning menghijau sampai ke tepi gunung, kalau meninggal dunia ikut tidak sertifikat tanah. Ambolah lama mencari orang mati dari mulai Maroko, Mesir sampai Arab Saudi. Alun pernah mencari orang mati membawa surat tanah. Entah di kampung awakku ada orang mati membawa surat tanah. Indah ada habis biagi ke anak cucu menantu bagi harta warisan. Betul. Yang kekal abadi tanah wakaf masjid, yang kekal abadi tanah wakaf untuk sekolah tahfiz Quran, untuk pondok pesantren. Itulah yang kekal abadi. Ambo bukan menakut-nakuti indah, tapi nan banyak tanah. Ya, siapa? Tuan tanah, banyak tanah, mati akan diimpi tanah, dimakan cacing. Enggak boleh wi. Jamaah namanya wi. Ambo kalau mati cacing tanah tidak terlalu bahagia. Kalau mencariannya, tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan kepada masyarakat Babukit Nagari Kamang Madwi Mudia Kecamatan Kamang Mage, sudah kusampaikan ya Allah, sehingga kalau ada di antara mereka nanti yang bangkit di padang mahsyar ditanya oleh Allah Ta'ala, sudah berwakaf tanah,
indah salah ambo leh. Lah ambo sampaikan. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Mau jamaah kau bersaksi bahwa Abdul Somad sudah menyampaikan? Lah, selesai urusan ambo. Tinggal urusan jamaah leh. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sesudah Ustaz Somad pulang, masyarakat kecamatan Kamang Mage berlomba-lomba, berbondong-bondong mewakafkan tanah. Amin. Setelah diperiksa ke BPN, sadonyo bermasalah. Indah. Orang kecamatan Kamang Mage itu orangnya ikhlas-ikhlas insya Allah. Kok Mas Haji cantik bukan main, tiangnya di bawah gadang dia tengket. Luar biasa. Karpetnya mantap. Aku pernah ceramah di suatu masjid. Karpetnya mantap. Waktu aku tagak di karpet itu sampai hilang jari-jari aku. Masuk ke dalam karpet. Begitu akan ceramah, langsung panitia datang membisikkan ke telinga ambo. Ustaz Abdul Somad, tolong penggalangan dana karpet alun lunas. Vigo Mas Haji cantik luar biasa, memandang kateh langsung ke langit ketujuh. Mantap, nggak ada kurangnya. Tapi kalau dicari-cari ada kurangnya, cie lampu alun dipasang. Nggak ada guna dipasang lampu di sini. Lampu lah banyak terang benderang. Kaligrafinya mantap. Ada Mas Haji itu mantap kaligrafinya, tapi tidak ada terjemahnya. Tapi di Masjid Darussalam ada kaligrafinya, ada terjemahnya. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Banyak orang kaligrafi di Mas Haji cantik. Setiap orang yang masuk ke Mas Haji itu bantu mencari ujian. Mantap kaligrafi kau ya. Apa bacaan entah. Kalau kau jaleh bacaannya, ada pula terjemahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diamnya rancak, kaligrafinya mantap. Jamnya pula mahal. Itu jam mahal luar biasa. Biasa orang-orang kayu senang punya jam kan. Wah, ini jam ini. Oh, itu jam 5.5 balik. Ambo pun jam 5.5 balik. Ambo mulai ceramah tadi jam 5 kurang 5. Ikulah jam 5 balik. 20 menit Ambo sampaikan pesan yang pertama. Wakafkan tanah, bangun masjid, makmurkan surau, isi dengan ramai sholat yang sanggup kasih tanah, kasih tanah. Tak sanggup kasih tanah, kasih tiang. Tak sanggup kasih tiang, kasih kubah. Tak sanggup kasih kubah, kasih kipas angin. Di sini tidak perlu kipas angin, tidak perlu AC, sebab memang dikasih Allah nikmat di tepi gunung dingin sejuk, betul? Mana teras wangi ini? Sebab awak rame. Iko dek rame kok. Iko menurut standar kesehatan PBB, Iko sudah tidak sehat. Sebab awak terlalu rame. Iko nafas awak pula berlagu-lagu. Akan tetapi insya Allah Allah turunkan barokah ke tampe awak insya Allah. Amin. Wa ma'anna al-qura amanu. Kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Kalau penduduk Kamang Mage beriman, bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakat, akan turun barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Turunlah rahmat dari langit, hujan menanam tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah padi menghijau menguning, lalu kemudian kita pun makan dengan tenang. Betul? Iko kresi aku kok Pak? Hah? Resmi kok kan? Soalnya ada juga kadang pungutan liar.
Kalau resmi maka saya coba ditambah agak 2-3 kresek lagi. Aduh, main kah? Semua angke kate kreseknya warnanya bu. Mantap. Kreseknya transparan, nampak dari luar. Itu mantap. Kalau misalnya merah-merah saya masuk. Kalau di dompet itu ada 1 juta, nanti masukkan ke dalam kresek itu 100.000. Kemudian orang yang punya dompet itu mati, nanti bawa mati dan 1 juta itu apa dan 100.000? Ambil ulang sekali lagi. Memang orang kalau cari topi tiko banyak dan pura-pura ngantuk. Kalau di dompet itu ada 1 juta, nanti masukkan ke kresek kok 100.000, nanti dompet tinggal barang. Di dompet ada 1 juta, nanti masukkan ke kresek 100.000, ada tinggal di dompet 900. Pulang ke rumah mati, nan awak bau mati nan 900 apa nan 100? Masukkan sama dompet-dompet. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih kekal dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan mewakafkan tanah Masjid Iqah mengalir sampai hari kiamat. Yang mewakafkan semen dan piti, keramik mengalir sampai hari kiamat. Adapun yang menyimpan duit di bawah bantal habis dimakan rayap. Betul? Isilah kresek itu. Yang enggak mengisi, Allahumma ati munfiqan khalafa, kata malaikat. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, kata malaikat. Tapi untuk yang tak bersedekah, ada malaikat satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah, kata malaikat. Bukan aku. Makonan tidak mau bersedekah, siap-siaplah jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung naik kauta, tiba-tiba kaki patah. Bukan doamu, doa malaikat. Oh, masya Allah, berisi saja. Semua Bapak Ibu ada tak waktu mencari kresek tiba-tiba detak jantung berubah, ada tak? Aduh, berarti sadonya orang-orang yang dermawan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mereka yang bersedekah di jalan Allah untuk kemakmuran masjid, untuk pengajian, untuk anak-anak membaca Quran. Kama tadi Abah seperti menanam 1 biji, ambatan sab'a sanabil, sebiji padi tumbuh 7 cabang, 1 cabang ada 100 biji, 1 jadi 7, jadi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah lebih luas lagi daripada itu. Mudah-mudahan yang bersedekah panjang umur, yang bersedekah murah rezeki, yang bersedekah anaknya menjadi penghafal Quran, yang bersedekah mudah-mudahan istiqamah, yang bersedekah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Taman kanak-kanak Darussalam. Lain duit taman kanak-kanak tuh. Tapi kini Covid, anak-anak tak ada sekolah. Tapi kini sekolah tetap masuk. Ternyata Covid tidak sampai ke Kamang Majid. Sekolah-sekolah lain online saudara. Sampai sidang S3 pun online. Ustaz Abdul Somad bisa sidang mahasiswa? Gak bisa. Saya sedang di Riau, jadwal saya banyak. Sidangnya online Pak Ustaz? Bisa. Rupanya sidang online, awak tinggal duduk saja mencari handphone, mencari laptop, sidang selesai online. Tapi pertanyaan malaikat mungkar nakir indah online. Tetap langsung, marabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Walaupun engkau profesor, doktor, walaupun engkau S1, S2, S3, tapi pertanyaan malaikat
nakir tetap pelajaran anak TK. Aduh, pertanyaan malaikat mungkar nakir untuk yang dosen-dosen, profesor, doktor. Hai profesor, apakah definisi sabar menurut etimologi dan terminologi? Nah, pertanyaannya tetap marah. Bukan. Kedua ingus. Bisa dihafal jawaban-jawaban malaikat mungkar nakir. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menolong awak menjawab pertanyaan malaikat hanyalah amal shalih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang memperbanyak la ilaha illallah, itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, bukan yang menghafal-hafal jawabannya. Kok banyak anak muda kok menantang orang tua, menantang alim ulama. Uanglah semuanya, hafal apa jawabnya? Oh, bukan begitu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menetapkan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa imammu? Tidak ada yang lain imam kita kecuali imam kita yang tunggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata la ilaha illallah, titik, apakah diterima Islamnya? Tidak. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu ampu nyanyikan supaya hati nan sakit mencaliak piti 100.000 dalam hidup. Coba pandang padi nan menguning. Pertama kali padi itu tumbuhnya hijau, betul? Sesudah hijau lama-lama inya mulai menguning. Sesudah kuning inya akan dipanen. Setelah itu inya akan mati, hilang. Begitulah hidup awak. Kok dan hijau-hijau. Dan di belakang yang agak-agak. Sesudah itunya pun akan dipanen dan awak akan mati. Habis padi menguning, lalu kemudian habis, akan tumbuh lagi padi yang baru dan hijau. Begitulah kampung halaman awak itu dulu. Awalnya nanado di siko adalah nenek moyang kita, meninggal mereka, datang ayah dan abah amak awak. Habis masa mereka, datang masuk awak gini. Ampun sebenarnya baru pulang dari Jogja, dari Lombok. Habis dari Lombok itu pergi ke laut, tapi kemudian dibawa mencari jamaah yang ramai kok, bangkit semangat. Semangat kita menjadi bangkit karena berjamaah. Setan membisikkan, kau tidak semangat, kau sedang putus asa, bunuh diri saja. Orang kalau sedang sendirian, tak ada orang, putus asa, down, kena PHK dari tempat kerja, putus dirumahkan, nggak ada PT, maka dia putus asa. Mencaliak ke ateh, nampaknya tiang jemuran, tali jemuran melambai macam tangan bidadari. Datang setan berbisik, gantung diri, tak ada harapan, putus asa, mati saja. Akhirnya diambilnya tali itu, hikitnya kalehennya, pun malumpet, mati apa enggak?
Indah, tiang kena patah. Dinyobare 200 kilo. Masuk ke dalam kamar mandi sendirian. Datang setan berbisik. Dunia sudah kacau. Datang kopi, kena PHK, PT tidak ada, bunuh diri saja. Minum racun, minum racun, minum racun. Diminumnya sampo. Ini tidak mati. Berbuih-buih ini selama seminggu. Mati tidak menyelesaikan masalah. Apakah mati menyelesaikan masalah? Mari kita iringkan jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kecil sia. Siapa yang ikut istirahat yang terakhir? Malaikat Munkar Nakir lah siap dengan palu godam. Istirahat lo kecil. Tidak ada istirahat. Istirahat awak nanti setelah selamat dari Munkar Nakir, selamat dari titian Shiratal Mustaqim, selamat dari azab kubur, selamat dari hisab, barulah istirahat di surga, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu masyarakat Kamang Magit masuk ke dalam surga, dipanggil oleh malaikat, masyarakat kecamatan Kamang Magit masuk ke dalam surga. Masuklah sadar. Tiba-tiba masyarakat Kamang Magit mencariat di dalam surga. Dicariatnya ambulah ada di situ. Kedua sama Ustaz Jelfatullah. Aminkanlah. Banyak yang tidak setuju. Ambo masuk surga bukan dek amal ambo. Ambo masuk surga bukan dek sembahyang tahajud ambo. Ambo masuk surga bukan dek pahala ambo. Ambo masuk surga karena doa masyarakat Kamang Magit. Jadi awak ikut jangan sombong. Awak sangku awak kau sehat. Bapak kenapa sehat? Saya rajin makan 4 sehat 5 sempurna. La ilaha illallah. Awak sehat di doa orang lah. Awak akan mati. Hijau, kuning, layu, mati, habis. Kalau padi mati, dia sudah mengenyangkan perut orang. Kalau padi mati, dia sudah menyelamatkan orang lapar. Kita menyusahkan orang. Lahir menyusahkan amat, berdarah-darah, 2 tahun menyusukan, 9 bulan 10 hari mengambil, menyusahkan saja. Sudah besar menyusahkan, sudah kuliah menyusahkan, laba bini balaki pun menyusahkan dulu. Nah, aku selalu sampaikan ke adik-adik mahasiswa, kalau kalian belum bisa menyenangkan orang tua, paling tidak jangan menyusahkan. Ikulah tidak menyenangkan, menyusahkan saja. Ibu anak-anak muda Kamang Magit Kosadonya membahagiakan orang tua. Aku tidak bahagia. Anak muda datang ke Mas Haji, anak muda lain main gaplek kelepak kalau anak. Anak muda Magit Kamang Magit datang ke Mas Haji. Bapak sana anak muda itu tadi di lapangan. Itu semua. Anak-anak muda inilah insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan. Kita akan mati, Pak. Kita akan mati, Bu. 2000 sampai 2050. Bapak-bapak, ibu-ibu kok mati. Aku boleh. Awakku akan mati sadanya. Betul. Tapi adonan tetap mengalir. Apa yang mengalir? Shadaqatun jariyah. Kok tanah wakaf? Enggak ada tanah wakaf. Ada lagi. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak pernah mengajar, bukan ustaz, bukan guru mengaji. Tetap ada harapan. Waladun, anak yang soleh. Ibu yang menggendong anak, membawa anak menangis. Sabar, Bu. Anak ibu yang ibu bawa sekarang itu yang akan menjadi anak soleh. Belum tumbuh rambutnya, udah dibawa belajar. Menangisnya kepanasan, tapi tetap ibu pakaikan jilbab. Untuk apa anak kecil dipakaikan jilbab? Dia belum lagi mahram, dia belum lagi akil balik. Tapi itu untuk membiasakan. Allah bisa karena biasa.
menanginya dipakaikan jilbab, ibu gendongnya bawa pengajian, dipaksakan dibawa ke masjid. Itu semua tak lain tak bukan supaya mendapatkan waladun. Bapak ibu mau anaknya kaya, pejabat, mobilnya mewah, sawahnya luas, rumahnya cantik, tapi sakau, pakai narkoba. Biarlah dia biasa-biasa saja, tapi tengah malam dia akan terbangun, dibentamnya sajadah, dan dia berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahalanya ke makam ibu, lapang kubur ibu sejauh mata memandang. Mampu. Kenapa dari tadi Ustaz sebut ibu? Karena ibu yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Bapak ini cuma datang sekali-sekali. Tapi walaupun begitu, bapak juga luar biasa. Bapak juga adalah orang-orang yang luar biasa mendidik mereka, membawa mereka ke surau, membiasakan mereka baca Quran, membangunkan mereka untuk tahajud malam. Kapan kita terakhir melihat tulang belakangnya bengkok atau tidak ketika sedang berruku? Kapan kita mengajarkan dia membaca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu semua yang akan mengalir waladun salih. 11:30. Jamaah kok iyalah, dia duduk. Habis itu lagi ampun agak dulu. Salah ibu ya, salah ustaz. Loh, kan kami sediakan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur. Kamu tidak bisa ceramah begitu. Kamu kok ceramahnya ingin langsung mencari jamaah, mata jamaah itu. Tapi dek jamaah kok laki-laki. Kalau dipasang kok jamaah padusi, tidak mau maju ke depan. Dek kok disabit ulang Ustaz gatal. Oh, yang akan menjadi gubernur Sumatera Barat. Oh, yang akan menjadi kepala polisi. Oh, yang pakai baju kaos Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, yang pakai baju jeans akan menjadi Panglima Angkatan Darat. Yang masih main-main air di luar itu Angkatan Laut. Enggak tahu awak entah aminan dari mulut mana nado di sikonan menembus pintu-pintu langit mengabulkan doa. 30, 40, 20 tahun akan datang, ternyata mereka jadi orang, baliknya ke kampung halaman yang masih hidup berkata, menetes air mata, ikut dan doa kamu ya. Itulah hidup. Itulah kenangan hidup. Yang kaya-kaya mati dimakan cacing tanah, yang punya jabatan-jabatan. Lalu yang membuat bahagianya apa? Kebahagiaan adalah ketika melihat mereka nanti akan tetap memimpin dunia ini dengan amal soleh. Betul? Untuk apa Ustaz Somad semalam pergi ke Lombok, habis itu pergi ke Jakarta, habis itu datang ke Bukit Tinggi, kini ke Kamang Mage, besok pagi Pailo ke Palembang. Apa nan Buya cari? Cari apa? Mencari amal jariah supaya kita mati mengalirlah amalnya ke makam Abdul Somad. Makam Bapak Ibu juga, bukan cuma makam Abdul Somad. Matinya di makam kan? Aduh, mati dalam toples. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nan susah, ada nan sakit, jangan terlalu sedih karena susahmu tak lama, sakitmu juga tak lama. Sementara malaikat maut datang. Maka bego kalau ada menyinggung orang sakit,
Ambo kok sakit bu ya. Sabar, sebentar lagi malaikat mau tiba. Kalau adonan kaya, adonan punya jabatan, adonan rumahnya gadang, adonan pitinya banyak, jangan sombong karena yang kaya juga sementara. Kalau lalu di kampung-kampung sombong pun juga datang kayaknya, jangan sombong banget. Malaikat maut sementara itu. Ikolah duit, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ambo ala tinggal di mana tampe sudah banyak mencaliak. Itulah puncak dari kehidupan. Nan kayo akan tinggalkan kekayaannya, yang sakit, yang sedih akan meninggalkan kesedihannya. Sadonyo awak akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang di Osmani, yang dua pulang ke rumah, otonan mahal pulang ke rumah, anak bini pulang ke rumah, ibu yang katanya ke bapak, kaulah dunia, hidup semati. Oh. Kalau bapak kau meninggal, ibu mau masuk ikut kira? Dan apa? Kamu tanya sekali lagi, kalau bapak kau meninggal, mau ibu masuk ke dalam? Makin gue. Sekarang awak balik, kalau ibu kau meninggal, ni bapak mau masuk ke dalam? Lagi membalik. Oh, Ustaz provokator. Bukan provokator, ambo cuma mengingatkan bahwa sayang ke anak silakan, tapi sayangnya menyuruhnya ke surau. Dulu jam 5:30 itu rotan lah. Sayang amak itulah yang membuat Abdul Somad kini menceramahi orang, menjadi orang. Kalau amak ambo dulu tidak mukul pakai rotan, mungkin ambo lah jadi hantu gitu. Silakan sayang ke anak, tapi sayang ke anak memberikan handphone sampai pagi petang siang dan malam main handphone. Tidak tahu orang, tidak tahu tamu, tidak tahu abah, tidak tahu amak, handphone. Mati awalnya tadi fotonya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang ke anak bukan diagi nyoto, sayang ke anak bukan dibelikan sepeda motor, lalu nyokama sampai digas. Knalpot disunat itu, lalu yang di muka masjid Jami Darussalam Kamang Magi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyumpah lama mampu gitu. Amin. Mati. Ingatkan ini bahwa awak akan mati awak akan menghadap Allah Ta'ala. Yang awak bawa adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Nan pertama dihisab dihitung pada hari kiamat. Salatuhu salat bukan somat. Salat itulah yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nampak tamu aku pesankan tadi, makmurkan masjid dan kayo membangun masjid dan berilmu, ajarkan Quran di masjid. Nang kedua, pandang ke padi bahwa akan awak hijau menguning dan akan mati. Nang ketiga, awak tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Habis tausiah, ambo pun pulang. Apakah kita akan berpisah? Oh tidak, Beb. Kita akan bersama dalam doa. Doakan Ustaz Jelfatullah supaya umur panjang badan sehat. Doakan Haji Erman Safar supaya sampai segala cita-cita keinginan. Doakan sadok nanda ambo sabit ambo lupo namu upaya banyak. Doakan. Doa ring pertama. Rabbi firli wali walidayya. Hilang suara. Doa nan pertama, ring pertama. Ama dan abah itu pertama. Rabbi firli wali walidayya. Doa kedua, anak bini. Rabbi
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang ketiga, saudara-saudara, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ring 1, ring 2, ring 3. Buya, kami enggak pandai bahasa Arab, bahasa awak. Ya Allah, salamaikan ama ambo, gaya ambo, anak ambo, bini ambo, kawan ambo, tetangga ambo, dan tetangga ambo, kawan-kawan ambo, dan itu kali lihat kecuali dengan rumah gadang ini itu sombong banget. Enggak boleh. Kalau berdoa jangan dikapling-kapling. Berdoanya mesti basamo beramai-ramai. Nakonya awas sabi kami iyyaka na'budu. Kami awak basamo. Ini zaman Nabi dulu ada orang yang berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad, dan lain tidak. Agung sih. Berdoa aja no surang sih. Awak basamo-samo berdoakan. Kalau awak doakan ini orang yang tidak ada. Jago lalu malam awak doakan ini tapi orang yang tidak ada. Ya Allah, ini tetanggamu, kau berikan dia rezeki yang banyak, nikmat yang besar, jadikan dia istiqomah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan anaknya penghafal Quran. Datang malaikat malam itu mengaminkan doa Allah. Aku cek malaikat, amin, kabulkan doa orang ini. Wala kami suruh kau dapat seperti yang kau doakan. Nah, kau jangan pernah bosan mendoakan. Ambo pejamkan mata ambo. Ambo ingin sia orang yang paling banyak mencaci maki ambo. Membayangkan mukonya, baru ambo berdoa, ya Allah berinya hidayah ya Allah. Cuma memang awal-awal tuh balik. Waktu awal-awal tuh berdoa gigi awak rapi. Tapi sesudah agak lama lapangnya. Allah uji kita dengan sakit, kita sabar. Allah uji kita dengan demam, Allah sabar. Allah uji kita dengan miskin, kita sabar. Allah uji kita dengan susah, kita sabar. Tapi banyak kita tak sabar ketika diuji dengan orang-orang yang jahat dengan kita. Maka orang jahat itu sebenarnya adalah dia dikirim Allah untuk menguji kita. Makanya kalau ada tetangga jamaah, jayanya kapan, jayanya kapan, sabitkan kau adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji aku. Tapi yang kare-kare apa kabar? Masyarakat kamang mage diuji masa paceklik, padi tak tumbuh, sabar apa tak sabar? Sabar. Diuji dengan kematian, keluarga meninggal, sakit, sabar apa tak sabar? Sabar. Diuji dengan tetangga yang sombong, ambo bu ya, asal kamu cari rumahnya, asal lalu di situ memang naik asam lambung kamu. Berarti kita belum sabar. Oleh sebab itu kesabaran ini penting. Sabar menerima penyakit biasa, tapi sabar melihat orang lain dapat nikmat, berang, marah, mengamuk, kedukun, meludahnya. Sakit hati. Hai adik, mau sama abang gak? Kucing kurap. Diambil air ludahnya, dibawa ke dukun. Datang dukun dibacakan mantra kakang tadi ngobosi tosong kali gitu. Sesudah itu tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Makan mie ayam kau tinggi, masukkan di suap mie ayam, nampak mukonya di kuah mie ayam. Gara-gara hasad, gara-gara sakit hati, gara-gara dengki, meminta kepada hantu dan setan. Hai dukun-dukun dimanapun kau berada, bertobatlah wahai dukun. Nanti kalau Ustaz disantet dek dukun itu mati. Andai ambo disantet oleh dukun, mati apa tidak? Ikhtilaf jemaah. Awak mati karena ajal sudah sampai. Datang ambo disantet dek dukun, mati ambo,
maka ambo mati itu karena ajal sudah sampai, dan orang yang mati disantet matinya mati syahid. Ambo takwi nanti abi kok apailah rumah-rumah dukun-dukun. Hai dukun disantetnya mati, jangan salahkan ambo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sianan lagi ceramah di Masjid Jami Kamang Mage tadi Ustaz Abdul Somad. Ada disampaikan, "Anta hendak tengok dah." Ambo tak fokus mana mendengar ceramahnya. Ambo lebih fokus kok nampaknya lebih mudah daripada YouTube ya. Nampak tamu diajaknya supaya membangun surau, menegakkan surau, memakmurkan surau. Dan kedua supaya awak mengambil pelajaran dari padi dan menguning, dari hijau kuning akan Dan ketiga awak tidak pernah berpisah, saling mendoakan. Doakan Abdul Somad supaya istiqomah. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Dua tu istiqomah, mati husnul khatimah. Kalau payah ingin dua, matikan husnul khatimah. Ada pun yang lain tambahan. Ya Allah, gemukkan Ustaz Somad sekete lagi. Ya bunda lah. Doakan jamaah-jamaah kosadono. Dan jangan pilih-pilih, semuanya doakan. Mendoakan, didoakan, minta doa. Tiga. Yang keluar daripada tiga, mendoakan, didoakan, minta doa. Buya, doakan kamu dapat anak. Insyaallah. Labaramu sampai puluh. Alu ada anak? Enggak. Doakan Buya, insyaallah. Labaran mau nikah, alu babini. Ada anak. Mesti ada usaha dulu. Udah kan minta anak turun, anak dari planet Mars langsung ke kamar lagi. Ada usaha dan ikhtiar. Ini minta doa selalu. Aku pun selalu minta doa. Ustaz Somad doakan saya, doakan juga Ambo. Asal bersuara sama jamaah, Ustaz Somad doakan anak saya, doakan juga Ambo. Karena awak tak tahu tah dari mulut yang mana. Ada ibu-ibu yang bukan ceramah, perempuan biasa, tapi nyobanya berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina. Dari mulut itulah doa itu dikabulkan. Oleh sebab itu maka tadi amin, amin. Maka insya Allah kita tak pernah berpisah karena kita bersama dalam doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami dalam agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami jauh dari penyakit Covid ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami sehingga kami kuat mengaji, mengamalkan ilmu-ilmu dari buya-buya kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Berkahi padi kami, berkahi rezeki kami, supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Bagi kami taubat sebelum mati, jangan sampai kami mati dalam keadaan mabuk. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan dosa-dosa kami, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Allahumma tawil umura ulama'ina. Buya-buya kami panjangkan umur mereka supaya kami bisa tetap mengaji, mencari ilmu ya Allah.
Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi Minangkabau dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adilah. Berikan bumi Minangkabau ini pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami, bupati kami, wali kota kami, gubernur kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di masjid jami ini, ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Mohon maaf atas segala kata-kata tak berkenan di hati. Amalkan isi kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.